Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Romat anak-anak. Semoga selalu dalam sehat walafiat. Kali ini Pak Romat akan membahas buku sukses USDA USDA yang dibuat oleh KKG PAI Kabupaten Bantul. Nah, Pak Romat akan membahas tentang paket 1. Baik, sebelum kita mulai kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Si anak-anak. Baik, nomor 1. Jika ada soal seperti ini, baca dulu soalnya agar kita lebih mudah mengerjakan. Pernyataan tersebut yang merupakan pesan pokok surat Al-Fatihah. Ingat-ingat surat Al-Fatihah. Kita cek nomor 1. Allah tidak beranak dan diperanakkan. Bukan, ini di surat Al-Ikhlas. 2. Allah adalah Tuhan yang maha pengasih lagi banyak. Betul, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. 3. Memohon pertolongan kepada Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Betul. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Betul. Berarti ada 2 dan 3. Coba kita cek yang 4. Memohon perlindungan kepada Allah dari godaan jin dan manusia. Bukan, ini ada di surat An-Nas. Berarti jawaban yang paling betul adalah A, 2 dan 3. Sip. Lanjutkan nomor 2. Perhatikan ayat berikut. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Orang yang tidak merugi menurut ayat tersebut adalah, ingat, orang yang tidak merugi. Di sini Pak Roman akan menandai kata-kata yang penting. Lihat, solihati bil haqqi bis sabri. Kenapa Pak? Karena lebih mudah. Yang pertama, solihati. Nah, ini jelas. Orang-orang yang beriman dan orang yang solihah itu beramal saleh. Nah, Pak, kenapa yang aman ini nggak ditulis? Karena ini sudah sama semua. Nah, terus apa lagi? Soleh kan nggak ada. Atau yang nomor 2 ini, yang nomor huruf D. Ada 2 pilihan ya. Kemudian bil haqi, salinglah menasehati dalam kebenaran. Mana sering menasehati yang ini? Ya ini Pak. Kemudian coba cek terakhir, sober itu sabar. Menasehatilah orang-orang dalam kebenaran dan bersabar. Berarti yang betul jawabannya adalah yang B. Pak, kok enggak yang C, sabar toh? Ini kan sabar. Nah, karena yang betul adalah yang beramal saleh dan saling menasehati dalam kesabaran, menasehati berbuat baik dalam kesabaran, ya, itu yang betul. Terus nomor 3, inna syani'aka huwal abtar. Ini surat apa? Surat Al-Kautsar. Al-Kautsar tentang apa? Tentang nikmat yang banyak, bahwa Rasulullah SAW saat itu sedih ketika salah satu anaknya yang bernama Qasim meninggal dunia. Kemudian Rasulullah diingatkan sama Allah, turunlah surat Al-Kautsar. Dan ini ayat terakhir yang artinya adalah, jika Anda tahu, yaitu yang jawabnya betul yang B. Orang-orang yang membenci dan memusuhi Nabi Muhammad SAW akhirnya yang terputus. Nomor 4. Perhatikan tabel berikut. Baca dulu pertanyaannya supaya mudah. Pasangan yang tepat, kita harus memasangkan ayat dan artinya. Jelas ya, ayat dan artinya. Ingat, ini sudah kita bahas kemarin. Yang surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fathu itu artinya kemenangan. Berarti yang 1 betul, sesuai dia. Yang nomor 2. Wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yang betul yang mana? Di sini ada kata din, agama. Ada nggak sih jawab? Karena tidak ada, ada yang C Pak. Betul. Berarti 2 itu jawabannya C yang betul. Ini ada kata nas. Nas itu manusia. Wow, sama toh? Betul. Yang nomor 3, fasabih. Ingat, fasabih itu bertasbih lah. Nah, jawabannya yang ini. Berarti 2 itu C, 3 itu B. Yang 4, nah berarti jawaban terakhir pasti betul. Nah, berarti yang 4 ini jawabannya yang ini ya. Berarti yang betul yang mana? Coba kita lihat. 1A betul. 2C betul nggak? 2C betul ya, sudah jawabannya A. Nggak usah kita cari yang lain.
Langsung nomor 5. Perhatikan ayat berikut. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ayat yang bergaris bawah memiliki hukum bacaan yang ini Pak Romatandani. Kasroh tanwin bertemu dengan mim dinamakan idgham. Idgham dibagi dua, idgham bila guna dan idgham bi guna ya. Ingat-ingat. Nomor 6. Perhatikan arti dari ayat berikut. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Ayat yang sesuai dengan arti tersebut adalah yang mana Pak? Pak Romat akan memberi yang mudah aja. Nafasa, nafas atau meniup. Nah, ini artinya berarti jawabannya artinya sama dengan yang di soal, berarti jawabannya yang D gitu. Udah. Hasad itu dengki. Nah, berarti dengan dengki. Ya, yang lainnya kalau kholak itu diciptakan atau pencipta, diciptakan. Terus kalau gosikin tawakop, nah dilihat saja di buku, agak jelas Pak. Ya, atau di Al-Qur'an supaya kita lebih menambah ilmu. Baik, nomor 7. Perhatikan arti ayat berikut. Itulah orang-orang yang menghardi anak yatim. Ingat, menghardi itu memarahi. Sikap kita yang benar terhadap anak yatim adalah mengurusi dan memperhatikan semua keperluan hidupnya. Ini bisa jadi kita simpan, membiarkan mereka karena bukan masalah, menjadikan mereka sebagai membantu kita salah, membantu mereka dengan cara mengemis. Wah, ini keliru lagi. Yang betul yang A yang paling tepat. Nomor 8. Perhatikan ayat berikut. Alladzina hum an sholatihim sahun. Sudah Pak Tanda ini sholat. Ingat, ini katakan sholat. Cari arti yang tepat dari ayat tersebut. Ada sholatnya, jelas. Tapi kalau enggak yang ini. Nah, kita harus hafal. Ya, jelas. Nah, yang mana Pak yang betul? Yang betul itu yang D. Kenapa yang D? Maka karena artinya alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Bukan maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Karena ini artinya ayatnya itu yang fawailul lil musallin yang ini. Berarti bukan. Jawaban yang betul adalah yang D. Nomor 9. Orang-orang kafir telah putus asa untuk membuat Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwah maupun meninggalkan agama Islam tak kala mereka melihat kekuatan Islam. Maka sebagai umat Islam kita tidak boleh takut kepada orang-orang kafir, tetapi takutlah hanya kepada Allah saja. Surat yang sesuai dengan narasi tersebut adalah yang mana? Yang Al-Maidah ayat 3. Yang betul. Al-Maidah ayat 2 itu tentang tolong menolong. Al-Maidah ayat 3 itu tentang takut kita kepada Allah dan agama Islam yang paling sempurna. Kalau surat Al-Hujurat ayat 12 itu tentang berprasangka. Nah, kalau Al-Hujurat ayat ke-13 itu tentang mengenal bersungguh-sungguh berbahasa-bahasa. Nah, ya, ingat-ingat poin pokoknya saja. Nomor mudah kita belajar. Nomor 10, perhatikan ayat berikut. Sikap yang sesuai dari penerapan ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. La a'budu ma ta'budun. Allah, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Jelas ya, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. A. Beribadah baik ke masjid maupun gereja. Bukan. B. Merayakan hari raya umat yang berbeda agama. Bukan juga, salah ini. C. Mengganggu peribadatan umat yang berbeda agama. Nggak boleh kita mengganggu. D. Membantu teman yang terkena musibah walau berbeda agama. Nah, ini yang betul. Ingat, kita membantu kepada siapa saja boleh, kecuali membantu dalam atau mencampur adukan dalam, ingat, sudah dijelaskan 2. Dalam akidah, dalam ibadah itu tidak boleh campur adukan. Jelas ya, dalam akidah dan ibadah. Yang lain itu kita sebagai manusia itu harus saling membantu, menolong kepada sama walaupun berbeda agama. Nomor 11. Narasi tersebut sesuai dengan Asmaul Husna. Nah, berarti kita harus baca teksnya. Allah menciptakan hamparan bumi yang dapat menumbuhkan berbagai tumbuhan untuk kesejahteraan. Ingat-ingat, manusia dan makhluk daratan yang lainnya. Semua diciptakan Allah, tidak ada yang sia-sia dan diberikan kepada manusia untuk dipergunakan sebaik-baiknya. Yang betul yang mana? Assalam, karena Allah itu maha sejahtera. Kalau Al-Wahhab itu maha pemberi, Al-Alim maha mengetahui, As-Sami maha mendengar. Yang tepat adalah di Assalam.
Nomor 12, perhatikan pernyataan di bawah ini dengan saksama. Nah, harus ingat kok soal seperti apa, dibaca dulu soalnya. Pernyataan tersebut yang merupakan perilaku yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Basir. Al-Basir apa artinya? Allah Maha melihat. Tidak menyontek pada saat mengerjakan soal ujian, betul, kita simpan. Allah akan menyelamatkan hambanya yang bertakwa, kurang tepat. Berdoa kepada Allah akan diberi kesulitan dalam ujian, kurang tepat. 4. Tidak belajar sebelum ujian karena Allah akan memberi kemudahan, salah. Yang paling tepat adalah jawaban yang D. Nomor 13, perhatikan tabel di bawah ini. Ingat, baca soalnya dulu biar mudah. Pasangan yang cocok antara kolom Asmaul Husna dengan perilaku tabel adalah Asmaul Husna. Al-Mumit itu maha mematikan. Berarti jawabannya kalau Al-Mumit itu mematikan. Nah, yang C, nomor 1 yang C berarti. Kalau nomor 2 Al-Hayu. Al-Hayu tadi maha hidup. Yang betul yang mana? Yang A. Nomor 2 jawabannya yang A. Semua makhluk hidup dia ini hidup karena Allah. Al-Qayyum. Al-Qayyum apa? Al-Qayyum. Al-Qayyum. Nah, itu maha berdiri sendiri. Nah, ya. Atau tidak, Allah tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Nah, ini Al-Qayyum, ya. Al-Qayyum itu D. Dan Al-Ahad, Allah itu Maha Esa. Karena Al-Ahad itu Esa. Allah itu Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Pasangannya cocok yang mana? 1B. Betul? Salah, jelas. Udah, berarti tidak terpakai. 2A. 2A. Juga tidak boleh. 2A. Hayu, hidup. 3D. Al-Qayyum. Betul, kita simpan. Nomor C. 3D. Betul juga. 4A. 4A jelas salah, ya. 4 itu harusnya yang mana? Yang B. 4B itu juga sudah salah. Yang itu yang paling tepat adalah jawabannya yang B. Nomor 13 jawabannya yang B. Nomor 14. Semua makhluk yang ada di bumi maupun di langit bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi semua kebutuhan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya tempat bergantung, jelas di sini. Tempat meminta jelas, tempat memohon jelas. Berarti Asmaul Husna yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah apa? As-Somad. Allah tempat bergantung, sudah. Al-Muqtadir Al-Muqaddim itu maha mendahului, ya. Terus Al-Baqi itu maha kekal. Oke ya. Al-Muqtadir Muqaddim sudah hafal. Kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nomor 15. Perhatikan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Adanya manusia mengaku sebagai nabi, salah satunya Musailamah Al-Kadzab. Dia mengaku didatangi malaikat Jibril dan mendapatkan wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia. Dia menunjukkan beberapa kekuatan, misalnya tidak mudah dibakar dan kebal terhadap senjata. Dia juga mengajarkan ajaran tidak sesuai dengan syariat agama. Anehnya banyak sekali orang yang menjadi pengikutnya. Hal ini bertentangan dengan keyakinan di dalam agama Islam bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang menjadi penutup para nabi dan rasul. Sikap kita terhadap orang-orang yang mengaku menjadi nabi adalah A. Menolaknya karena nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Boleh kita simpan. B. Mempercayainya jelas salah. D. Mengikuti ajaran-ajarannya jelas salah. Mendiamkannya dan tidak mendengar itu lebih jelas salah. Memang betul. Ini juga betul kalau misalnya posisinya kita tidak bisa berapa-apa. Tapi kalau kata tidak memperdulikannya itu salah. Jawaban yang paling tepat apa? Yang A. 16. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Ya, mereka menyembah Allah dan selalu taat kepadanya. Betul. Mereka tidak pernah berusaha, jelas. Ada malaikat yang bertugas membagi rizki, jelas. Maka jawabannya apa? Mikael. Kalau Jibril menyampaikan wahyu, Malik penjaga pintu neraka, Ridwan penjaga pintu surga. Jelas ya? 17. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum. Kita garis bawahi, karena ini penting. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman agar selamat di dunia sampai akhirat. Contoh perilaku yang sesuai dengan tujuan diturunkan Al-Quran adalah A. Senang membaca kisah-kisah dalam Al-Quran, boleh tapi kurang tepat. B.
B. Rajin baca Al-Quran hanya pada bulan Ramadan. Salah, harus setiap hari baca Al-Quran itu. C. Menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk mengusir setan. Bisa tapi bukan ya. D. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sehari-hari. Ya, yang betul yang D. Terus yang terakhir nomor 18 yang akan kita bahas. Jumlah nabi menurut suatu riwayat jumlahnya ada 124.000. Banyak nabi. Namun tidak semuanya juga menjadi rasul. Dari jumlah nabi dan rasul yang ada terdapat 5 orang rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan rasul ulul azmi, betul. Nabi yang wajib diimani ada 25 dan rasul yang wajib diimani ada 5 yang dinamakan ulul azmi, disingkat NIMIM yang tadi sudah bahas. Nuh, Isa, Musa, Ibrahim, Muhammad. Siapa yang mana? Zulkifli nggak masuk. Idris nggak masuk, Adam tidak masuk. Wah, betul-betul yang di. Baik anak, Pak Cuma cukupkan bahas nomor 1 sampai 18. Ditunggu untuk videonya selanjutnya nomor 18 dan seterusnya. Hormat akhiri, semoga ini dapat menjadi tambahan ilmu bagi kita. Hormat akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.